Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Gimana? Sudah? Kemarin udah vaksin toh? Udah, tapi karena kan saya takut suntik. Heeh. Kalau yang lain vaksinnya disuntik, berhubung saya takut suntik, vaksin itu kan bentuknya cairan. Khusus saya tuh vaksinnya saya jus. Jadi saya datang ke sana, jus. Beda sama saya. Gimana? Ini beda Gimana? sama ini. Vaksin takut vaksin dong. Iya. Gimana? Yang suruh vaksin teman saya, aku yang vaksin. Yo, Ya nggak boleh perwakilan. Kayak berangkat jalan. sendiri. Ya kayak jalan ya Kamu perwakilan. titip tangan toh. Mas Tiawan gimana? Apa? Vaksin. Kalau vaksin saya langsung. Langsung apa? Ya langsung datang ke tempat lokasi no, masa langsung pingsan. Enggak, saya kan ini enggak membahayakan dan ternyata tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Wah, Ternyata iya. vaksin itu juga bagus juga. gitu. Iya. Kemarin saya matur sama dokternya. Mm-mm. Ada nggak vaksin yang bentuknya plester? Aku? Oh. Jadi nggak menakutkan karena kan Iya, iya. takut jarum suntik. Jarumnya kan? ya. Nah. Ya, Iya, ya. Bu, diganti lah jarum jam apa-apa. Terus mau Vaksin 16. ya itu memang ketentuannya seperti itu lah. Terus plester nanti yang kayak tato temporary gitu. Kayak permen zaman dulu yang kayak Fungsinya sama maksud saya Ah, seperti iya. itu. Nah, itu terus kan biasanya ada apa? Kipi itu loh, habis Ya. itu kipi berwarna tuh. Wah, bukan. Itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ya itu kalau saya nggak tuh salah. badannya langsung meriang menggigil itu. Nah, terus saya dikasih resep Ya, sama ya. apa sama Dokter. dokter yang di Ah, sana di terus? Nah, itu saya tuh waktu mau apa nebus resep itu dimarah-marahin kok saya sama orang. Kenapa? Lah saya ke resepsionis. Oh, Nah, ini itu hotel apa ya? Lah iya, Mama, resep kok, resep kan Oh resepsionis. iya benar juga sih. Lah itu harusnya apa? Resep ya Ya toko resep saya. ya ke tempat bangsane tenaga kesehatan, oh, Mas. Lah kan Resep kan ke apotek, jangan ke Nah. resepsionis. Oh. Kan mau- gitu. Yang Mau resep sepap ya. Mas Iwan? Gitu. Enggak ke resepsionis tadi mau ngapain? Lah, mau nebus obat. Wah, ya nggak boleh kok ya. Dulu kan Fuad tuh juga pengen jadi dokter, tapi Lah, yang iya. keturutan tuh hanya nulisnya. Tulisannya yang nggak jelas gitu loh. Kan Saya dokter tuh- tuh rata-rata nggak terlalu jelas, tapi gitu kan. Iya, saya dulu lama kerja di rumah sakit. Terus? Jadi OB. Ah, iya. Bayangan saya kalau sudah 10 tahun bisa jadi dokter. Lah. OB terus ya. Saya keluar Lah, dari iya. pekerjaan lain, Mas. Ya. Tapi punya- kan bisa naik jabatan loh. Loh, Lah. kalau di hotel kadang dari OB dan sebagainya kadang bisa ya, Ton? Bisa, Pelan-pelan jadi manajer Manajer ya. bisa. Bahkan di rumah sakit tuh kalau ditekuni gitu loh. Ya. Bisa ya Mas ya? Ya. Dari biasa gitu ya. Heeh. Piye terus akhirnya? Apa yang gimana? Yang gimana ini? Kan bisa ditekuni gitu bisa. Lah, Naik iya. TKP gitu. Terus saya kerja di ikut Mas Tiawan. Nah. Oh, ya itu. Mau minum apa ini? Loh, ini tamunya kan belum Tamunya hadir. belum Ini kan, hadir. saya kan ini kepengen berbincang dengan Ibu Kepala Benar. Dinas. Supaya jelas Kesehatan. tadi loh kan banyak orang yang ada yang milih-milih. Nanti digo lagi kok. Ada yang milih-milih apa? Vaksin milih-milih. Nah, Ya kan, ada yang takut. Nah. Nah, itu kan kita harus butuh kejelasan. benar. Gitu Mas. Ini saya kepengen ngobrol apa ya lebih detail tentang vaksin ini. Tentang vaksin. Iya. Iya. Datangkan ahlinya Wus, paham. dari Portugal. Itu Indonesia Indonesia. kawan. Udah selesai nanti. Aku nanti terjemahnya juga bingung. Indonesia. Ini dengan Ibu Kepala Dinas saja. Oh, dengan Kepala Ibu Bayu. Dinas. Nah, ini bisa nggak? Coba dicek Mas. Oh, Kalau nggak bisa. bisa nanti ditelepon dulu. Ini kalau- apa? Loh, ini Loh, apa? loh, ini apa ini? apa itu? Apa ini? Apa ini? Nampan buat bawa Oh. minuman. Tak Apa kira. bahasa? Di sini apa bahasanya? Eh? Bahasanya apa di sini? Biasanya ya Bahasanya apa? ya nampan, Nampan. bagi nampan. Loh, tak pikir itu kayak laptop atau apa? Bukan ini nampan. Kayak tablet itu HP-nya taruh bentuknya. sini. Oh. Ini biasanya saya bawa mouse. Gitu. Wah, tapi kan sudah ini mosnya. Tikus. Ya, Mos kan tikus. curut. Iya. Ini saya ngubungi Bu Kepala Dinas. Iya. Ini saya dengar tadi itu pas sepintas saya Ah. telepon itu, Iya. beliau itu kan lagi di kantor. Ah. Kita via Zoom aja. Oh. Ya toh? Iya. Iya. Nanti berarti nggak jadi nyuguh saya ini. Loh, nggak usah nanti yang Bumei nanti juga akan kesini loh. Apa saya ke tempatnya Bu? Nah, nyuguhnya online. Suguhan online. Suguhan daring. Ya enggak. Kita sekarang menemui aja dengan beliau, Mas. Ya. Coba ya kita Berarti- coba hubungkan ya. Iya. Coba kita hubungkan dengan Ibu Pembayun ini. Oke.
Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Iya, benar. Dengan Ibu Mbayan, Bu. Halo, Bu. Selamat tanya, Bu. siang. Ya, Oke. saya dengan Setiawan ini, Bu. sehat. Kemudian ini Oke. dengan Mas Iwan yang pakai baju hitam dan baju putih ini Mas Fuad. Ya. Nah, ini loh kepengen tanya-tanya nih tentang berbagai hal ini. Khususnya ini yang terkait sekarang ya, Mas. Ya. Penanggulangan Ya. masalah apa Ya. ini COVID-19. COVID-19. Ini kan dengar-dengar juga ada dengan vaksin dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa sedikit cerita Bu tentang sasaran vaksin ini ke siapa aja dan lain sebagainya, Bu, sebagai pengantar. Monggo. Oke, Mas Imun. Nggih. Tapi kok saya nggak bisa lihat wajah mas-mas cakep ya? Wah, Di padahal masker. tayangan saya itu nggak kelihatan. Nah, sekarang sudah kelihatan. Oh, Oh, udah kelihatan ya? sudah kelihatan. Ah, Tadinya sudah. kita dianggap cakep karena pakai masker ini, Bu. Kalau maskernya dibuka. Wah, Kecewa, Bu. Kecewa. Monggo, Bu. Oke, terima kasih. Nggih. Jadi benar tadi yang disampaikan bahwa memang Nggih. di DIY ini sekarang sedang berupaya untuk memaksimalkan vaksin yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Nggih. Siapa sasaran vaksinasi kita? Jadi kalau kita ingat pertama kali itu sasaran vaksin kita adalah para tenaga kesehatan yang pertama kali. Gitu ya. Kenapa kok tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan adalah pemberi pelayanan. Kalau yang memberikan pelayanan belum divaksin, kasihan nanti yang dilayani, kan gitu ya. Benar. Jadi yang tahap pertama kalau bapak-bapak mas-mas ingat gitu ya, dulu tahap pertama itu tenaga kesehatan dulu gitu ya. Berikutnya adalah para pelayan publik. Nah, para pelayan publik ini memang harus divaksin karena dia akan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga. Berikutnya adalah mereka yang sangat rentan, yaitu para lansia. Oke. Para lansia ini karena dengan kondisi yang terbatas, sedangkan mereka cenderung punya potensi terpapar oleh kita yang masih dalam usia produktif. Nah, berikutnya adalah masyarakat umum dan yang rentan. Yang rentan itu misalnya saudara-saudara kita yang difabel, kemudian yang dengan keterbatasan, kemudian mereka yang memang kondisinya itu rentan dan tidak bisa artinya pada waktu tertentu dengan kondisi yang spesial, kondisi yang tertentu baru bisa diberikan pelayanan. Dan yang terakhir adalah anak-anak atau adik-adik kita remaja. Nah, kenapa kok yang remaja ya? Karena aktivitas kita ini aktivitas mereka yang usia 12 sampai 18 tahun itu hampir mirip kan sama kita ya, banyak pergian kemana-mana. Dan kemudian sudah mulai ada kebijakan untuk dibukanya pembelajaran tatap muka. Jadi seperti itu saran kita. Nah, silakan Mas Iwan sekarang gantian tanya. Iya, Ini jadi mumpung ketemu dengan beliau. Monggo. Silakan ini Mas Iwan. Bu. Jadi Nggih. dari sekian banyak apa vaksinasi yang sudah dilakukan, Nggih. itu total itu Bu, jumlahnya itu sudah berapa Bu yang divaksin? Oke, jadi kan kita punya data target sasaran Mas Oke, Iwan. oke, oke. DIY ini ada sekitar 2.800.000-an lah ya. Oke, ya. 2.800.000, tepatnya adalah 2.879.699 orang. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, dari target yang harus diberikan vaksin di DIY, alhamdulillah nih bantuannya Mas Iwan dan mas-mas cakep lainnya gitu ya, memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Kita hari ini udah ada di sekitar 97,01 atau 02% untuk dosis yang pertama. Dan alhamdulillah kita ini juga termasuk provinsi ketiga yang sudah memberikan vaksinasi kepada penduduknya cukup banyak setelah DKI dan Bali. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan vaksinasi dosis kedua gitu kan ya Mas. Ya, Nah, sudah belum ini?
Mas cakep udah pada vaksinasi kedua tuh? Sudah, alhamdulillah. Tertib nih. Kita juga sudah ada di posisi 85, hampir 86%. Nah, harapannya kalau vaksinasi itu sudah lebih dari 75%, itu herd immunity terjadi dan kita bisa melindungi diri dan orang-orang dekat kita untuk tidak jatuh di dalam keparahan kalau dia terinfeksi kembali gitu atau kena infeksi. Jadi vaksinasi ini tujuannya adalah salah satu cara untuk melindungi kita supaya tidak jatuh pada kecacatan atau kematian atau keparahan akibat penyakit COVID-19 ini. Nah, ini menarik sekali tanya. Nah ini Bu, kadang kita itu kalau melihat itu kan ada beberapa masyarakat yang masih belum mendapatkan vaksin ya. Itu kira-kira penyebabnya itu apakah memang ada beberapa hal yang menyebabkan belum Bu kepingin vaksin itu apa nih selama ini dijumpai di dinas kesehatan Bu? Penyebab belum vaksin seseorang itu apa aja Bu biasanya? Jadi memang ada beberapa kondisi yang masyarakat masih menganggap atau memilih vaksin gitu ya Mas. Jadi sekarang yang hoaknya lebih kenceng gitu ya. Kenapa sekarang masyarakat banyak yang menolak vaksin Moderna misalnya. Dulu pertama kali ingat gak Mas? Itu mereka menolak vaksin Sinovac, ya kan? Ya. Terus vaksin Sinovac kan nggak mau karena misalnya mohon maaf, misalnya haram, kemudian dan sebagainya. Saya koreksi bukan menolak tapi belum paham, belum tahu. Sekarang sudah tahu, mereka mau. Kemudian ini Moderna juga begitu gitu ya. Nanti dulu AstraZeneca, kalau nggak suntik AstraZeneca atau Moderna nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri loh, gitu kan? Akhirnya pada mau suntik gitu ya. Nah sekarang kemudian setelah Moderna diberikan kepada nakes, kepada beberapa masyarakat, kemudian mereka melihat sedikit yang berbeda dengan KIPI, kejadian itu kan pasca imunisasinya, kan gitu ya. Mungkin ada yang pegel-pegel, ada yang, kemudian terbungkus lagi menjadi satu hal yang, mohon maaf, menjadi satu hal yang seolah-olah menakutkan gitu, sehingga mereka tidak mau di booster pakai Moderna untuk tenaga-tenaga tertentu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kan kami butuh butuh support lah, butuh dukungan bahwa vaksin apapun itu baik adanya. Gitu ya. Memang vaksin Sinovac, Sinopharm, CoronaVac itu berbeda platformnya. Jadi platform itu adalah pengembangbiakan di cawan petrinya gitu ya. Itu memang berbeda dan asalnya artinya cikal bakal untuk membuat vaksinnya juga berbeda, sehingga sedikit ada perbedaan dengan KIPI-nya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau Sinovac, Sinopharm itu diambil dari vaksin yang memang sudah mati, jadi sudah dimatikan. Tapi kalau yang Moderna, Pfizer itu diambil dari mRNA-nya, jadi vaksinnya tidak dimatikan tapi dilemahkan. Nah, tentu saja itu agak berbeda reaksinya pada masing-masing individu, termasuk juga yang sudah kita lihat, sudah kita survei, sudah kita teliti dan dapat datanya memang ada sedikit lebih banyak atau sedikit lebih kuat KIPI yang diakibatkan oleh Moderna. Nah, ini yang mungkin mempengaruhi keinginan untuk mendapatkan suntikan Moderna. Tapi sebenarnya semua vaksin bagus gitu, baik semua vaksin. Dan setiap individu tidak memberikan reaksi yang sama gitu ya. Mungkin teman saya waktu disuntik Moderna itu terasa pegel gitu. Barangkali teman yang lain saat disuntik Moderna terpaksa harus istirahat di tempat tidur 1 hari gitu. Tapi
temuannya itu sebenarnya intinya adalah masih masuk dalam kendali dan koridor. Artinya masih aman, termasuk aman. Oke. Bagus sangat. Bagus. Nah, ini Bu, ini menarik sekali perbincangan kita, tapi kita rupanya harus break dulu pemirsa. Kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Saat ini, akulah penguasa dunia. Tak satu negara pun mampu mencegah aku. Aku ditakuti semua orang. Wah, perih, panas, ampun. Pandemi corona menyebabkan kepanikan. Dengan sebuah pencegahan, sudah cukup untuk mengendalikan. Jagalah diri kita dengan baik, disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Bersama kita pasti bisa menghentikan virus corona. Jangan lengah dan tetap selalu waspada, virus corona masih ada. Ayo, perangi dan cegah bersama-sama dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin dan menjalankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, ternyata Ya, penjelasan beliau sangat ini ya. Jadi masyarakat itu kadang itu ya terlalu milih-milih. Ya. Padahal tadi terlalu kadang takut, bayangan itu Ya. lebih menakutkan daripada. saya tertarik tadi itu loh. Gimana? Yang kalau nggak suntik AstraZeneca atau Moderna itu nggak bisa keluar negeri itu loh. Sama semua tuh udah suntik AstraZeneca sama Moderna tetap nggak bisa keluar negeri. Kahanan Itu bukan karena vaksinnya. Bukan karena vaksinnya. Majikan saya yang sana belum membutuhkan saya. Oh iya. Ya kan dia Di Portugal tadi ya. tenaga kerja Indonesia di sana. Biasalah gengsi ya, kan nyari yang bisa keluar negeri. Padahal makan aja susah kok mau keluar negeri. Nah iya. Itu tadi kasava underground tadi panganannya. Telo pendem. Ini ya Mas Fuad, ini Ya. saya kan ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas, tapi ini saya kepingin juga ngobrol dengan Dokter Mei gitu. Dr. Nanti Mei. tentang bagaimana ini juga imunisasi. Nanti kita ngobrol bareng-bareng beliau berdua gitu. Berdua. Iya. Berdua apa berempat? Berdua menurut agama dan keyakinan. Itu berdoa. itu? Itu berdoa. Iya, maksudnya nanti kita kepingin hadirkan Bu Mei ke sini, teman. Oh, Ya. gampang. Ya. Bume dan Tahu langit. kan ya? Tahu Bu Mei toh? Iya. Ya. Tahu ya? Tahu. Ya. Oh, apa? Loh, Transfer. jemput Bu Mei masa nggak pakai dana? Sekarang uang Ah, elektronik no. Udah wes. Dah. Loh, Udah tak transfer ya. Tak tunggu nanti. tunggu, jangan kemana-mana. Kasihan Bu Mei. Nah iya, Nah, iya. kita kemana-mana ini sepi no. Sepi. Gak ada orang. Sepi tinggal saya sama Bu Mei. Oh iya. Tak tunggu ya Mas Pak. Tahu tuh tapi Jangan yakin. dulu. Tahu. Tahu. Ya wes. Bu Mei toh. Iya, Iya. jangan sampai keliru. Sini loh. Bu Mei. Iya. Iya iya. Dokter yang nanti mau ke sini. Iya. Yakin loh itu udah tahu ya? Yakin. Saya udah tahu Om. Namanya Bu Mei. Berarti kelahirannya bulan Maret. ya biasanya Mei no Mei. kemungkinan. Bener loh ini harus tahu loh Bu Mei. Yakin kan Maret. Ya. Ya, ini kita tunggu. Karena kan kalau ngobrol masalah ini ya vaksinasi, imunisasi, Imunisasi. kita dengan kepala dinas dan Iya. dengan dokter nanti kan kompeten kan lebih pas. Lah iya, Bu Karena Mei kan itu gitu jelas kok Bu Mei itu Nah, yakin. gitu. Bentar, ngadep sana. Coba ngadep sana. Tuh, tuh. Kamu Kamu bawa sih Pak, ini bukan Mei. Ini Maret. Ini Maret yang ini.
Bume Tapi ini temennya Bume. Oh, temennya. Lah saya pengen ngobrol sama Bumenya. Temennya dulu, baru Bume saya panggil. Aduh ya kelamaan. Kelamaan, loh. Terlalu lama. Coba. Kelamaan sana. Jangan Balikan lagi. Ya. Loh, wah. Itu siapa? Itu nemu orang di mana? Ya nggak tahu. Pak itu kalau diajak-ajak suruh gitu, Iya, perintah itu kalau- nggak sampai dengan baik. Iya, gitu. lo nemu di mana diajak, nemu di mana Padahal kita diajak. kan pengen pembelajaran yang baik Benar. dan benar. Nah itu udah. Nah, ini. Monggo Bu. Nah, monggo. Nah, Monggo, ini Bu. benar. Monggo Bu. Iya. Waalaikumsalam Bu. Iya. Monggo. Tadi Bu. Udah sana, Bu. Terus gue ning kono kebalik. Kebalik aku di sini. Ya. Saya kan dari tadi jaraknya Bume terus. Coba kamu sini. Saya kan makanya harus tambah ketat Bume. Nah. Bumi mau pesen apa? Kasihnya kan. Lah kok malah aku sih itu. Ini ya. Sini kamu sini. Oh, Loh. Aduh. Ini Bu, ini luar biasa ini. Makasih sekali loh sudah hadir. Sama-sama. Nah, Mas Kawan. pengen tanya-tanya ini. Kita sekali tanya Bu Kepala Dinas Ah. dan Bu Mei ya. Jadi pengen apa, Mas? Tanya-tanya. Itu mendatar apa menurun? Wah, pertanyaan TTS. Tentang imunisasi apa Mas Diwan? Monggo. Ya. Mulai Mas Diwan, tanyain, monggo silakan. Kalau imunisasi ini, Ya. kalau imunisasi untuk balita itu biasanya apa saja itu, Bu? Nah, Oke, ya, pertanyaannya bagus. bagus. Ya. Dimulai dari anak-anak dulu. Ya, ya. Baru nanti kan ya. Ya, benar. Karena sekarang semua fokusnya pada vaksin COVID. Iya, Ya, iya. lupa bahwa Iya. anak-anak itu sebetulnya tidak hanya Iya. bahaya terhadap COVID, Iya. tetapi sebetulnya ada penyakit-penyakit lain Iya. pada anak-anak yang sakjane niku pun wonten penyakit pun enten vaksine. Nah. Oke. Jadi karena semua fokus ke COVID, Nggih. pada takut Iya. ke rumah sakit waktu itu, isolasi mandiri, Iya, iya. ini. Sehingga banyak orang tua yang di awal-awal COVID Nggih. itu takut untuk membawa anaknya untuk imunisasi. Untuk Oke. imunisasi. Padahal kalau anak-anak itu tidak diimunisasi, Nggih. Iya. cakupannya rendah, Iya. nanti akan ada wabah lain selain COVID. Oh. Nah, malah repot toh, Iya, iya. COVID-nya belum selesai, ada wabah Wabah penyakit lain. yang lain. Iya. Iya. Berarti kalau untuk balita tadi vaksinnya apa, Bu? Ya. Oh iya. Jadi Kira-kira. kalau vaksin yang balita mulai begitu lahir cepat hepatitis B. Oh iya. Nah. Ini sesuai urutannya ya. Hepatitis B. Kemudian habis itu BCG, Nggih. sudah TBC karena di Indonesia itu Nggih. nomor 2 atau 3 dunia terkait Tertinggi. dengan TBC. TBC. Ya, jadi Hmm. harus dengan BCG. Kemudian yang ketiga adalah pentabio. Iya. Pentabio itu namanya penta itu 5 untuk Iya. difteri, untuk tetanus, untuk pertusis, untuk hepatitis B dan HIV. Wah. Nah, itu untuk jadi dalam satu suntikan sudah untuk mencegah 5 Lima. penyakit. 5. Oh ya. Tujuannya sebenarnya apa Bu? Kan 5 kok imunisasi. 7? 5. Oh iya 5. Tujuannya ini apa ya? Maksudnya diadakannya imunisasi itu menaikkan imun dari kecil ngeten. Nggih, nggih. Oh. Saya tambahkan nanti Napa? tidak kelewatan. Oh, iya. Selain pentabiro, Nggih. polio juga Polio. boleh. Yo. HVS boten. Oh, Polionya bergaris. buram. Terus Polio. Terus Nggih. yang MR. Ya, MR. ya, measles rubella atau campak dengan rubella. Itu juga penting. Baik ya Bu. Oh, nggih. itu Ini penting. belum campak makanya sekarang dicampakkan kalau deketin cewek dicampakkan karena nggak imunisasi campak. Jadi terakhir sampai apa tadi? Campak tadi ya, Bu? MR. 9 bulan MR, tapi MR. kemudian nanti harus diulang. Jadi Nggih. dibus, dikuatkan. Nggih, Nggih, berapa karena- lama? Nah, 18 bulan itu harus disuntik Nggih. MR dengan pentabio lagi. Oke. Terus nanti harus masuk sekolah Nggih, SD nggih. ada vaksin lagi. Oke. Ya, karena kan seperti COVID ya, setelah divaksin tubuh akan membentuk kekebalan. Ya. Ya. Tetapi dengan bertambahnya usia, maka Ya. kekebalannya sudah mulai Menurun. turun. Nah, Hmm. sebelum turun pada level yang mencegah, maka harus di booster atau Oke. dikuatkan. Dikuatkan. Nah, dikuatkan tadi 18 bulan, nanti kemudian SD masuk, nanti Masuk. kelas 1 ada namanya bulan imunisasi anak sekolah. Bulan nih, Berarti bulan. kalau Mas Iwan ini belum pernah SD jadi belum divaksin ya? Kumlot. Nah, SD deh. Ya. Nah, SD kan seneng disuntik. Oh iya. Oke, kalau vaksin-vaksin itu kan kelihatannya kayak sepintas kayak kita melihat kan kayak banyak gitu Bu. Iya. Banyak vaksin yang diberikan. Berarti nyosor vaksinnya. Vaksinnya kayak Makanya banyak. tidak sedikit gitu loh.
itu memang insya Allah juga bagi bayi juga nggak terlalu masalah ya Bu. Kadang kan kita mikir kok bisa bayi kok suntikannya gitu loh. Pripun Ibu? Betul apa-apa karena semua vaksin yang diberikan kepada kita manusia itu sudah melalui Proses. uji uji klinis, bukan hanya klinis ke manusia. Sebelum ke manusia maka dia diuji dulu di binatang. Nah, begitu binatang sudah aman dan bermanfaat baru ke orang. Ya, orang itu juga bertahap dari orang dewasa sampai kemudian ada puluhan ribu. Nah, itu ada fase 1, 2, 3 yang itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjamin satu aman. Kemudian yang kedua memang ada manfaatnya. Nah, sehingga pemberian yang bersama-sama itu nggak ada masalah. Lebih bahaya kalau tidak divaksin kena penyakitnya. Tuh, benar itu. Jadi kita kadang kan gitu tuh bayangannya kan, gotoknya banyak. Ternyata tuh sudah pakai penelitian yang cukup lama juga. Baik, nanti kita akan lanjutkan pemirsa. Kita juga habis ini akan kembali nanti berbincang juga dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Aku sudah vaksin. Melalui vaksin, kita tidak saja melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Oh wait, I said what it is. It's an elephant. Udah selesai kan, Bu? Saya mau nonton acara Flora Fauna, biar paham seputar binatang-binatang. Ya sudah, sana. Ternyata liburan kita di rumah mengasihkan juga ya. Iya, bisa nambah pengetahuan tentang flora dan fauna. Dan tentunya ada kue buatan saya dan Ibu. Adik juga belajar bahasa Inggris lewat HP. Ya sudah, ayo sekarang saatnya kita makan. Manfaatkan momentum liburan Anda bersama keluarga dengan hal-hal yang bermanfaat. Liburan di rumah juga merupakan kontribusi positif dalam mencegah penyebaran virus corona. Oke, kita kembali lanjutkan lagi untuk perbincangan kita ya. Semakin asik sekali ini. Kita akan ngobrol juga dengan Ibu Dr. Mei dan juga dengan Ibu Kepala Dinas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tupoksi saya kan mengeluarkan air tupoksi. minum. Ya. Mau minum apa, Bu? Wontenin apa? Itu daripada nawarin nopo-nopo. Benar. Menghina. Ibu ngersakin apa nanti saya carikan. Ya ada aja. Beliau tuh nggak pengen merepotkan. Iya. Yang ada yang tidak pakai gula. Nah, tuh. Bingung. Iya. Yang penting nggak pakai gula. Iya. Ditenggok Ibu, nggih. Iya. Jangan pulang. Oke, Mas Iwan, kita kembali melanjutkan lagi untuk obrolan juga ini terkait dengan perbincangan kita. Pengen tanya apa lagi? Ini Mas Iwan dengan Ibu Kepala Dinas. Monggo. Oke, silakan. Ini saya ingin bertanya ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini kan saya mendengar nih Bu, mungkin ini akan ada vaksinasi untuk anak di usia 6 sampai 11 tahun. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini bisa dijelaskan itu apa kapan atau mungkin dalam waktu dekat atau masih lama, mungkin bisa dijelaskan. Karena kan dengar-dengar seperti itu ya. Iya, katanya mau remaja terus tadi kan 12 sampai 18. Ini nanti yang 6 sampai 11 ini. Nah, monggo Bu. Bu Pembayar. Terima kasih Mas Iwan. Selamat siang Dokter
Ini dokter yang luar biasa, Mas Iwan, Mas Yudi. Ini sangat concern dengan vaksinasi kita dan sangat membantu. Untuk vaksinasi di usia 6 sampai 11 tahun ini memang belum ada pengumuman resmi dari kementerian kapan sih tepatnya gitu. Tetapi kita berharap rekomendasi itu sudah bisa keluar di tahun depan, mungkin mudah-mudahan di Januari atau Februari. Pendampingan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Dokter Mei gitu ya. Dokter Mei ini juga tergabung dalam IDAI dan di Komda KIPI juga kami sangat membutuhkan dari pendampingan beliau supaya tadi sasaran kita ini kan 6 sampai usia 11 tahun ini banyak artinya yang mempengaruhi atau yang punya keputusan tinggi itu kan ada di orang tua ya. Nah, jadi bagaimana kita mengedukasi orang tua agar bisa mengizinkan anaknya untuk divaksin. Dan usia 6 sampai 11 tahun vaksin ini memang diharapkan bisa kita lakukan secara terorganisir gitu ya. Misalnya yang mudah adalah melalui sekolah gitu, melalui institusi pendidikan supaya orang tua juga sudah disiapkan dengan baik informasi-informasi tentang vaksinasi ini, kemudian pelaksanaannya juga ibu bapak guru juga terlibat supaya tadi terdata dengan baik, tervaksinasi dengan pas sesuai sasaran, dan yang tidak kalah penting adalah terlaporkan dengan tersistem secara benar sehingga anak-anak kita yang sudah tervaksin itu siapa saja namanya siapa, di mana, berapa usia dan seterusnya supaya kita bisa pantau. Nah, nanti mungkin Dokter Mei yang ahlinya gitu ya bisa menambahkan informasi itu. Kemudian tahun depan ya yang usia 6 sampai 11 tahun. Oke, baik. Nah, ini sekaligus menyambung dari yang disampaikan Bu Kepala Dinas. Apa sih yang perlu disampaikan? Karena tadi dengar-dengar Dokter Mei itu menyampaikan apa Bu? Ternyata kalau orang itu kadang-kala gara-gara ada COVID, terus vaksin yang harusnya memang harus diberikan tuh artinya rumah sakit takut ya Bu. Padahal ini fatal ya kalau gitu. Itu pripun aja tuh Bu, imbauan Bu. Iya. Jadi memang saat ini ada vaksin COVID. Kemudian ada vaksin yang memang sudah cukup lama untuk anak-anak kita. Imunisasi dasar lengkap seperti tadi saya sampaikan untuk bayi sampai 1 tahun, kemudian diulang 18 bulan, kemudian nanti ada ulangan berikutnya adalah di sekolah kelas 1. Nah, terkait dengan vaksin COVID tadi, memang sekarang alhamdulillah BPOM sudah mengeluarkan namanya emergency use authorization. Jadi sudah boleh dipakai mulai untuk 6 tahun sampai 11 tahun. Jadi sudah lebih lebar lagi. Tetapi kita masih menunggu dari panduan dari Kemenkes dan nanti biasanya IDAI setelah ada keluar, nanti kami juga akan mengeluarkan panduan. Nah, ini kenapa penting? Karena ya kita sudah cukup lama, hampir 2 tahun anak-anak itu sekolahnya secara online. Padahal anak-anak itu kan tetap harus butuh ketemu online itu mesti ibunya ya harus belajar, mengawasinya juga susah. Dan dia tidak hanya belajar, dia ketemu di sekolah dia tahu sosialisasi. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menerapkan protokol kesehatan dan ditambah dengan tadi vaksinasi vaksinasi COVID itu tadi. Nah, kembali ke vaksin yang anak-anak jadi memang di awal-awal itu pada takut karena takut ketularan nanti ke rumah sakit itu banyak penyakitnya COVID-nya ketularan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian Kemenkes bersama dengan IDAI mengeluarkan panduan. Jadi meskipun COVID, imunisasi dasar lengkapnya itu harus dilengkapi. Karena kalau tidak lengkap, apalagi kalau nanti cakupannya tidak tinggi, maka akan terjadi wabah. Wabah itu Pak geblok ya. Nah, seperti COVID ini kan ada wabah, jadi banyak yang kena. Nah, oleh karena itu jangan sampai nanti ini COVID-nya kita masih belum selesai. Ada wabah-wabah yang lain. Contohnya wabah campak, morbili. Padahal morbili itu
bukan penyakit yang ringan. Ya. Kalau yang ringan itu panas, merah-merah, membaik, itu namanya gabaken. Oh. Gabaken itu ringan, ya nggak perlu divaksin. Ya. Tapi kalau campak itu gejalanya mirip itu, tapi biasanya berat. Jadi panasnya tinggi, matanya merah, batuk, pilek, kemudian pada bayi-bayi muda bisa komplikasi radang paru-paru. Nah, sesak bisa sampai kejang. Nah, kematiannya juga tinggi. Nah, itu bisa dicegah dengan MR tadi. Nah, dan juga dan juga minumannya datang ini. Dan juga minumnya Saya datang. nunggu titik komanya nggak ada. Nah, karena memang semuanya penting dan nggak bisa dijeda. Nggak bisa dijeda. Biar nggak salah arti. Iya. Iya. Itu ya Bu ya. Kesini. Kamu pulang dulu. Maaf agak lama karena tadi saya Iya. hujan dulu. Loh, Ini sumurnya pada hujan. Oh, ini tuh sehat deh. Oh, ini tuh luar biasa. dikasih roti ya, rotinya dipisah. Itu pin. Oh, pakai pin. Oh, pin. Tadi di-scan ya? Mau minum aja di-scan. Oh, iya iya. Diminum. Monggo Bu. Sambil Nih, nih. nanti nggak usah, harus Nanti buka buka, masker. harus Ya, buka. nggak usah. Saya Di sini. duduk Pak nggak ini? Duduk no. Tambah acara. Teman saya ini. Wah. Wah, kamu ya kelihatan pelan tapi ya gede ya. Ya. Terus Bu, ini tadi kalau dengar-dengar juga imunisasi itu ini ya ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu apa aja ini? Oh, iya. Perlu masyarakat ketahui ini. Iya. Jadi sebetulnya imunisasi untuk anak dulu ya. Oke, ya. Untuk anak-anak itu memang sebetulnya sudah ada beberapa vaksin yang selain yang saya sebutkan Yeah. tadi, ada hepatitis, ada BCG, ada DPT, pentabio, ya, MR. Sebetulnya juga ada vaksin lain yang penting, Ya, tetapi karena Indonesia itu penduduknya banyak, ya. pemerintah itu juga biaya vaksinasi kan mahal. Iya. Ya. Sehingga kemudian ada beberapa daerah yang kemudian dipilotkan atau Iya. itu belum masuk program. Oke. Ya, contohnya adalah HPV, penyakit mireng dereng. Nampi mawon. Saya nggak bilang, tadi saya ngomong ini. HPV itu Iya. adalah penyakit yang kalau dia menyerang wanita Iya. itu menyebabkan kanker serviks, kanker leher rahim. Leher rahim. Itu usia Dan- berapa divaksin? Nah, itu divaksin pada anak sekolah, perempuan kelas 5 dan kelas 6 SD. Oke. Ya. Dan ini alhamdulillah di Jogja sudah masuk dalam namanya demonstration program. Jadi Ya. program yang gratis. Ya, padahal kalau misalnya yang masuk program hanya kelas 5 kelas 6 SD Ya. dan perempuan. Misalnya ada kakaknya SMP karena dia misalnya kakak beradik kok ADE gratis padahal SMP nggak Iya. gratis. Iya, Nah, iya. ibunya wah ini penting, maka Iya. dia harus beli sendiri dan cukup mahal. Satu kali suntik kira-kira ratusan ribu, ya 600, 700 ribu sampai 800 ribu. Nah ini dibiayai oleh pemerintah kalau itu masuk dalam program percontohan. Ya. Nah salah satunya di DIY. Ya dulu DIY pun pertama adalah Kulon Progo Yeah. dan Kulon Progo dan Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Sekarang Yeah. semua kabupaten di DIY sudah masuk. Oh. Nah, terus yang lain yang tapi ini untuk anak-anak adalah untuk mencegah radang paru-paru Yeah. karena yang disebut dengan Streptococcus pneumonia. Iya. Jadi ini mungkin ya nggak usah diingat-ingat itu Yeah. adalah salah satu bakteri yang akan menyebabkan kalau menyerang pada anak-anak Yeah. itu marake sesak napas, Yeah. pneumonia bisa menyebabkan radang otak. Nah, makanya vaksinnya namanya PCV. Nah, Yeah. PCV ini Diberikan saat ini kan belum masuk program. Iya. Jadi, kalau mau beli sendiri vaksin anak itu bisa sampai 800.000 sekali suntikan. Nah, sekarang di Indonesia sudah digratiskan di NTB. Iya. Nah, saya dengar nih ya besok tahun depan Jogja masuk. Oh, Ya, alhamdulillah sehingga ibu-ibu mengurangi biaya untuk Iya. dia. Usia berapa Bu kira-kira mulai itu bisa memperoleh itu yang vaksin? Ya, pneumonia? mulai 2 bulan 2 bulan sampai ya 3 bulan 3 dosis ya. Kalau untuk program 2 bulan, 2 3 bulan. bulan, kemudian diulang 12 bulan. Ya. Ini pasien-pasien saya yang pribadi itu sudah banyak yang vaksinasi. Ya. Nah, tapi harus bayar sendiri sekarang. Oke. Nah, besok mudah-mudahan memang betul Ya. ini tidak perlu membayar untuk di DIY. Nah, kalau nanti misalnya usianya sudah 12-an
tahun, Ya. kepingin itu bisa Oh. juga Mandiri ya, Bu? atau mandiri. Ya, kalau untuk PCV Hanya itu anak kecil. dia menyerang dan berbahaya pada bayi-bayi muda. Oh, bayi. Nah, Oh. sehingga kalau jenengan pengen vaksin betul perlu, soalnya daya tahannya sudah bagus, Sudah bentuk, ya, sehingga tidak perlu mendapat vaksinasi PCV. Yang diperlukan adalah bayi sama nanti lansia. Oh, mulai berapa Bu lansia? Lansia, Mereka iya. 60. Jadi lansia 60, itu betul. tergantung apakah dia punya penyakit komorbid atau tidak. Oh. Sehingga memang kan daya tahan tubuh itu rendah itu pada bayi, Iya. kemudian semakin besar dia daya tahannya semakin baik, tetapi begitu lansia daya tahannya turun. Ya. Nah, tapi lansia harusnya kan 60 tahun, kalau dia ada komorbid dia bisa lebih awal. Bu, nah itu juga pantangannya sama kayak kalau vaksin apa? Imunisasi usia itu. Ya itu pantangannya yang punya komorbid juga nggak boleh suntik vaksin yang itu tadi. Yang mana itu? Yang mana? Yang mana? Yang anak-anak sampai Oke, jadi kalau untuk vaksin anak-anak, ya, jadi tidak hanya anak-anak ya, sebelum kita vaksinasi mesti akan ada pemeriksaan, Ya. ada ditanya-tanya sehat atau tidak. Oke. Ya. Nah, pada bayi itu sebagian besar boleh divaksin. Ya, Oh. kecuali misalnya pada saat itu ada demam, ya diobati dulu demamnya karena apa. Begitu dia sembuh, dia biasanya boleh divaksinasi. Jadi kan biasanya anak itu misalnya anak dengan kelainan jantung. Nah, Ya. justru kalau anak-anak dengan kelainan jantung, kalau dia terinfeksi misalnya pertusis, maka komplikasinya menjadi lebih besar. Sehingga justru anak-anak, misalnya anak normal divaksin, apalagi anak dengan kelainan jantung, hanya kalau ini dengan penyakit tertentu yang boleh memvaksin, ya artinya yang diperiksa adalah misalnya dokter anak dulu. Nah, nanti kita tentukan, oh ini saat ini boleh divaksin, oh ini nanti kita tunda, nunggu kondisinya baik. Nah, seperti itu. Kalau sudah. Ya ini menarik sekali. Iya. Ini materinya sangat-sangat apa ya, diperlukan masyarakat. Benar. Ternyata imunisasi, vaksinasi dan sebagainya itu banyak sekali Banyak manfaatnya. sekali manfaatnya. Dan Dan harus kita tahu dari awal ya, Bu, dari punya anak kecil kadang ada beberapa yang istilahnya harus kita ketahui yang wajib kita vaksinasi. Iya, dan yang juga mana jangan imunisasi. takut, jangan takut Jangan juga. takut. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Dinas dan juga dengan Dr. Mei. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan lengah dan tetap selalu waspada, virus corona masih ada. Ayo, perangi dan cegah bersama-sama dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin dan menjalankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saat ini, akulah penguasa dunia. Tak satu negara pun mampu mencegah aku. Aku ditakuti semua orang. Hahaha. Wah, perih, panas, ampun. Pandemi corona menyebabkan kepanikan. Dengan sebuah pencegahan, sudah cukup untuk mengendalikan. Jagalah diri kita dengan baik, disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Bersama kita pasti bisa menghentikan virus corona. Baik, pemirsa, kita kembali berbincang-bincang ya tentang Ya. bagaimana ini pentingnya vaksinasi ya, Ya. di era-era pandemi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini kebetulan kan Ibu Kepala Dinas ini waktunya padat. Padat. Kan? Ini beliau sudah menyempatkan diri. Ya. Nah, ini kita kepingin sebelum beliau istilahnya beraktivitas lagi, Bu,
ini mungkin ada yang kepingin Ibu Pembayun sampaikan ke masyarakat, apa saja yang penting untuk disampaikan, dan juga mungkin ini himbauan untuk yang masih takut-takut Masih takut. vaksinasi dan lain Untuk masih milih-milih juga yang sebelum masih nanti milih. Ibu kembali beraktivitas, monggo Bu, kami persilakan. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kami derek titip untuk masyarakat, mungkin sudah tidak, artinya tidak perlu pilih-pilih vaksin. Tadi Dr. Mei sudah menjelaskan semua vaksin itu sama, artinya sama baiknya, jadi tidak usah memilih. Kemudian yang kedua tadi, ini ada kesempatan vaksin cukup banyak, pemerintah berikan secara gratis. Nah, kalau tadi Dr. Mei juga memberikan satu ilustrasi, ada vaksin yang harus bayar. Nah, sekarang ini vaksinnya gratis. Masyarakat tinggal mempersiapkan diri, sehat, datang ke tempat pelayanan, divaksinasi, dan artinya kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi melindungi keluarga, melindungi orang-orang yang kita sayangi, kan tujuannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita punya satu PR besar, harapannya di akhir tahun ini kita bisa mencapai 100% untuk cakupan vaksin pertama. Nah, kami butuh dukungan dan support kerjasama dari semua lintas sektor, termasuk dari para akademisi, dari pelaku media seperti Mas-mas cakep ini gitu ya, memberikan edukasi pada masyarakat supaya masyarakat mau divaksin gitu. Sayang vaksin sudah disediakan oleh pemerintah, cukup banyak, tinggal kita melaksanakan atau kita tinggal mau untuk pergi ke tempat pelayanan dan divaksin, sehingga warga DIY ini bisa terlindungi, tidak jatuh dalam keparahan atau kematian, ekonomi bisa berjalan lagi, semuanya bisa bergerak lagi walaupun dengan tatanan yang baru, maskernya tetap, cuci tangannya, jaga jaraknya, kemudian membatasi kerumunan-kerumunan itu tetap, sehingga kita akan kembali perlahan-lahan menjadi sejahtera dan lebih sejahtera lagi. Ya, tentu saja sehat itu akan menjadi gaya hidup gaya hidup kita ke depan. Jadi kalau nggak sehat itu berarti kita istilahnya jadul gitu ya. Nah, jadi sehat itu sekarang menjadi prioritas kita. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Ibu Kepala Dinas yang sudah meluangkan waktu ya. Benar-benar ini kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Beliau di sela-sela kesibukan masih istilahnya menyampaikan beberapa pesan yang penting. Kita mendapatkan pencerahan terkait dengan vaksinasi. Nah, ini kita lanjutkan dengan Dr. Mei ini. Ada yang pengen ditanyakan Mas Iwan terkait dengan ini, atau mungkin yang tadi sempat menyambung dari yang disampaikan Ibu Kepala Dinas mungkin? Iya, benar ya. Jadi ini kan kesempatan yang sangat baik sekali. Vaksinnya sudah gratis, vaksin COVID, dan semua vaksin itu baik tadi ya. Dan platformnya aja yang berbeda-beda, tetapi semua vaksin itu sudah melalui uji coba. Ya, sehingga itu memberikan proteksi dan juga tanpa dengan profil keamanan yang sangat tinggi. Ya. Dan nggak usah milih saya mau Moderna, mau Pfizer dan sebagainya, karena pemerintah pusat itu udah pusing nih. Penduduk kita itu kan yang mau divaksin aja kan sekitar berapa? 300-an ribu. Ya. Nah, ini kan juta loh. Juta. Ini sehingga dan itu tidak bisa dihasilkan dari satu pabrik saja. Sehingga mana yang kemudian siap dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita nggak usah perlu milih-milih. Jadi kebetulan saat ini yang banyak kan dari Sinovac, kemudian ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Moderna, Sinovac, itu mana yang ada nggak ada masalah, itu yang kemudian kita berikan. Kalau mandiri itu bisa nggak, Bu? Jadi saat ini kan memang ada yang gratis, kemudian juga ada yang vaksin gotong royong. Ya, artinya dia yang bayar bukan bayar sendiri beli, tetapi yang membayarkan menyediakan adalah perusahaannya itu. Jadi sebetulnya bukan kemudian saya beli gitu enggak, tapi yang membeli mengadakan adalah
misalnya BUMN mana Iya. atau kan perusahaan besar mana supaya membantu pemerintah supaya cepat sama-sama. Nah, tadi pesannya Bu Pembayun kita pinginnya segera 100%. Benar. Ya, karena saya dengar juga masih ada kelompok Nah, yang itu kelompok-kelompok itu, Bu. yang Gimana itu, Bu? masih meragukan adanya vaksinasi. Udah nggak usah divaksin. Saya kalau kena saya sehat kok. Nah, jadi ini yang tidak boleh. Ya, karena setelah seseorang sembuh, misalnya saya merasa saya sehat, ya udah saya nggak usah divaksin. Saya nanti kalau sakit, insya Allah saya sehat. Nah, padahal si penyakit itu nggak milih-milih. Nah, itu. Kalau misalnya saya kemudian terinfeksi, saya sehat, tetapi saya bisa menularkan. Pada misalnya nenek saya yang sudah tua atau bayi saya yang masih belum bisa divaksin. Nah, itu tentunya akan menjadi sumber penularan dan bisa menyebabkan kematian atau komplikasi pada kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Memang divaksinasi itu tidak hanya fardu ain. Jadi tidak ada kewajiban individu, tetapi adalah kewajiban bersama. Ya, karena ada yang disebut dengan kekebalan komunitas. Saya mungkin saya kalau sakit nggak berat, tapi saya sebagai sumber penularan untuk yang lain. Oleh karena dan kita tahu bahwa sampai saat ini ada kelompok-kelompok yang memang tidak bisa divaksin. Contohnya terkait dengan COVID, sebelum pertama adalah di bawah 6 tahun kan belum boleh divaksin. Padahal kalau saya kemudian terinfeksi, saya mungkin nggak apa-apa, tetapi saya menularkan pada bayi saya, maka bayi saya bisa sakit dengan komplikasi yang berat. Atau di atas 6 tahun sudah boleh divaksin, tapi dia punya komorbid yang memang tidak boleh divaksin. Tidak boleh divaksin. Jadi sebagian besar komorbid itu boleh divaksin. Tetapi misalnya dia ada misalnya dalam terapi jantung tapi serangan kalau kelainan jantung yang stabil boleh divaksin, bahkan dia harus tetapi misalnya dalam kondisi dekom, jadi kondisi yang tidak stabil, maka dia belum boleh divaksin. Kalau dia terinfeksi, dia akan menjadi berat. Biasanya kematian itu yang banyak itu justru mereka yang punya komorbid atau bayi-bayi kecil. Nah, oleh karena itu maka kita harus bersama-sama supaya kita mau divaksin, yang boleh divaksin supaya kita melindungi diri kita dan melindungi kanan kiri kita. Makanya kenapa sekarang pergi mana harus vaksinasi dan nanti masuk sekolah harus vaksinasi karena memang supaya untuk kepentingan bersama. Tapi yang tidak bisa divaksin tadi mengatasinya gimana, Bu? Ketika itu bepergian teman-teman semua divaksin pakai surat dokter atau apa? Misalnya kan karena keadaan itu menjaga dia sendiri karena dia tidak vaksin itu loh, Bu. Kalau dia tidak vaksin, misalnya karena komorbid, rasa luka-luka loh. Mesti kondisinya dia kan mesti tidak stabil. Jadi sebaiknya karena sebetulnya kan penyakit kita di luar itu kan tidak hanya COVID. Penyakit-penyakit yang lain yang kebetulan saat ini yang baru hotnya adalah COVID. Kalau seseorang karena suatu sebab tidak divaksin, berarti memang dia kondisinya kan tidak terlalu bagus Nah, oleh karena itu mungkin sebaiknya jangan pergi ke tempat-tempat yang kerumunan yang mungkin di sana tidak hanya COVID, ada penyakit-penyakit yang lain. Tapi di rumah atau di lingkungannya dia dilindungi dari lingkungan yang lain, anggota satu rumah yang harus divaksin. Jadi Mas Fuad ini memang selain kondisinya tidak terlalu bagus, perekonomiannya juga tidak terlalu bagus. Ekonomi saya perlu divaksin, Bu. Ini work from home tuh karena memang perekonomian. Nggak ada, kan orang kerjanya di work from home, kerjanya hanya di rumah. Jadi luar biasa tuh. Sekarang ada online-an toh, lumayan toh. Ya sudah bisa online. Kemarin saya menang 25 juta. Dari judi online. Ya nggak boleh. Online juga judi online loh. Kan online. Tapi online itu harus yang positif jangan yang melanggar hukum dan melanggar agama. Komorbid yang boleh online apa komorbid yang boleh vaksin. Baca itu warna. Biar kita tahu kadang dulu istilahnya orang hamil aja atau menyusui atau apa kan tadinya enggak. Itu gimana catatannya? Jadi vaksin tadi Bu Pembayun juga sudah menyampaikan vaksin COVID ini semuanya adalah vaksin inaktif. Jadi artinya
itu bisa diambil dari virusnya kemudian dimatikan sehingga tidak mungkin dia menyebabkan sakit, atau bagiannya dari si virus ini sehingga dia kalau disuntikkan ke kita tidak akan menyebabkan penyakit COVID, tetapi dikenali oleh tubuh kita menjadi benda asing. Loh, ini kok ada ancaman, maka tubuh kita akan membentuk tentara. Nah, sehingga secara umum vaksin ini adalah vaksin aman. Hampir semua ya boleh, kecuali memang ada kondisi misalnya dia ada penyakit yang masih belum stabil. Ya, misalnya tadi radang paru-paru masih sesek, ya kita harus mengobati penyakitnya itu dulu. Atau kelainan jantung dia masih sesek, ya kita obati kelainan jantungnya. Ya, sehingga aman untuk ibu hamil. Tensinya tinggi nggak ada masalah, kecuali ada batasnya. Jadi ada batas-batas tertentu, misalnya DM dulu nggak boleh, sekarang justru pasien DM atau kencing manis itu kalau dia terinfeksi penyakit apapun termasuk COVID, maka biasanya akan menyebabkan komplikasi. Nah, oleh karena itu mereka yang stabil harus divaksin. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita dengan Dr. Mei ya. Tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Oh wait, I said what it is. It's an elephant. Udah selesai kan, Bu? Saya mau nonton acara Flora Fauna, biar paham seputar binatang-binatang. Ya sudah, sana. Ternyata liburan kita di rumah mengasihkan juga ya. Iya, bisa nambah pengetahuan tentang flora dan fauna. Dan tentunya ada kue buatan saya dan ibu. Adik juga belajar bahasa Inggris lewat HP. Ya sudah, ayo sekarang saatnya kita makan. Manfaatkan momentum liburan Anda bersama keluarga dengan hal-hal yang bermanfaat. Liburan di rumah juga merupakan kontribusi positif dalam mencegah penyebaran virus corona. Aku sudah vaksin. Melalui vaksin, kita tidak saja melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Baik, ini kita masih akan lanjutkan ya, ini perbincangan dengan Dr. Mei ini. Dr. Mei. Ternyata jenengan termasuk apa Bu? Ikut di IDAI dan apa Komda apa Bu? KIPI ya? Itu apa Bu? Secara lebih detailnya itu. KIPI-nya berapain itu Bu? KIPI itu, ini KIPI kok. KIPI, bukan KIPI berwarna. Ibu Bu, ini tugasnya apa sih Bu kalau di komite daerah ini? Oh iya, jadi ada, jadi di Indonesia itu, dan tidak hanya di Indonesia, di semua negara itu ada komite, ada yang nasional, tapi ada yang levelnya daerah, provinsi. Itu adalah Komda PP KIPI, jadi pencegahan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kita kan tahu bahwa vaksin itu sudah melalui tadi penelitian bahwa keamanannya sangat utama, kemudian juga manfaatnya. Tetapi ya seperti kita makan pedas itu sok mula. Nah, jadi ini vaksin itu kan juga benda asing, ada beberapa tubuh yang kemudian ya berbeda-beda yang kemudian menimbulkan reaksi vaksin yang mungkin lebih berat dari yang diharapkan. Atau bisa saja seseorang itu terjadi mengalami suatu kejadian setelah vaksinasi,
kemudian masyarakat menganggap ini karena vaksin, padahal ini bukan karena vaksin. Nah, Ya. aja momentumnya. Yang disebut dengan kebetulan atau koinsiden. Ya. Sehingga setiap kejadian yang medis bahkan bisa, mohon maaf, menyebabkan kematian, dia masuk rumah sakit, itu harus kemudian dilaporkan ke kami. Kami punya anggota Komda yang orangnya itu adalah independen, artinya bukan dari pemerintah. Jadi kita sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau ada laporan KIPI yang berat, yang serius, yang tadi misalnya meninggal atau masuk rumah sakit atau menyebabkan keresahan masyarakat, maka laporan itu kemudian kita telaah, kemudian kita tentukan. Yang kita hadirkan adalah bukan hanya saya, anggota Komda, tetapi tergantung dari kasusnya. Oh, kalau kasusnya ini ke arah jantung, kita undang khusus dokter jantung, yang tidak terlibat dalam imunisasi. Kemudian kita paparkan kasusnya, kemudian dokter ini yang kemudian akan bersama-sama mendiskusikan apakah kejadian kelainan kematian, misalnya kesakitan atau bisa kematian yang ini berhubungan dengan vaksin atau bukan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kejadian seriusnya tidak terlalu banyak. Saya lupa berapa, tidak lebih dari 30, dan kita lakukan analisis kausalitas dan memang sebagian besar itu karena koinsiden atau kebetulan. Memang dia sebelumnya sudah punya penyakit, penyakit sebelumnya. Sebagai penutup Bu, ini untuk perbincangan kita kali ini yang pengen jenengan sampaikan ke masyarakat apa saja terkait mungkin masyarakat yang masih ragu untuk divaksin dan sebagainya, monggo sebagai penutup kami persilakan. Jadi kita belajar banyak dari pandemi COVID ini, maka sebetulnya penyakit ini bisa dicegah khusus untuk COVID tadi 5M dan sebetulnya 5M itu tidak hanya untuk penyakit COVID untuk penyakit yang lain juga sama Kemudian selain protokol kesehatan, maka vaksinasi menjadi hal yang penting. Vaksinasinya tidak hanya vaksin COVID. Vaksin COVID sampai saat ini tersedia sebetulnya adalah mulai dari 6 tahun ke atas, tapi sampai saat ini yang sudah siap adalah mulai 12 tahun ke atas. Nanti sebentar lagi mudah-mudahan anak 6 tahun Kemudian kita jangan lengah, jangan hanya memikirkan penyakit COVID. Untuk bayi-bayi kita masih banyak penyakit-penyakit yang juga berbahaya, mengancam hidup bayi itu, dan alhamdulillah sudah ada vaksinnya. Maka untuk bayi-bayi, untuk ibu-ibu yang punya bayi, jangan ragu-ragu lengkapi vaksinasi pada bayi. Kalau dia terlambat, segera aja ke bidan, ke puskesmas, ke dokter untuk mengejar kekurangannya. Jangan sampai nanti kita fokus ke COVID, takut COVID, tetapi anak kita malah ada penyakit yang lain, yang juga berbahaya yang lain. Matur nuwun sangat ini Dr. Mei yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kita. Kita pamitan dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Terima kasih.